Salam, selamat pagi, bertemu kembali di Mimbar Online pagi ini, Kamis 4 Juni 2026. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan sampai pada hari ini. Itu suatu anugerah bagi kita, bagi setiap kita. Gemar pagi ini saya terberkati di dalam Amsal 28 ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ya, gemar pagi ini mengisahkan tentang kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita, masalah kita dalam kehidupan pada akhir-akhir ini. Sewaktu kita tidak mengenal Tuhan, kita selalu berusaha mencari kebahagiaan dengan jalan kita sendiri, namun tidak menemukannya. Setelah seseorang mengenal Tuhan, dia akan seperti buku tulis yang bersih, baru. Saat itu juga kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Namun ketika kita terus mencarinya, kita akan menjadi manusia yang sejati. Orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Hal itu menjadikan kita bijaksana, membuat kita menjadi manusia yang sejati. Kita tahu mengapa kita mengalami keterpurukan, kesedihan, penderitaan, kesusahan, dan hal yang buruk lainnya, masalah-masalah. Kita tahu bahwa itu semua tidak berarti apa-apa jika dibandingkan hari depan yang penuh harapan yang Dia janjikan. Tuhan selalu menjanjikan kita yang terbaik ke depannya. Kalau kita selalu dekat berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan, janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi. Namun saat masalah datang, kita seringkali tidak bisa melihat semuanya dengan jernih. Kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli pada kita. Bahkan kita merasa seolah tak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Sampai tiba saat nanti Tuhan berikan jalan keluar pada kita, dan kita melihat bahwa masalah itu begitu kecil jika dibandingkan dengan besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Seringkali kita selalu memberikan masalah itu terlalu besar. Tidak mungkin kita menyelesaikannya sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, dalam aktivitas, komunitas, memang sulit. Tapi percaya, Tuhan pasti akan membukakan yang terbaik. Semuanya bisa kita lalui, masalah atau tantangan apapun ya. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, semuanya itu akan membawa kita lebih jauh lagi naik, setingkat lebih lagi dari pemahaman kita sebelumnya. Kalau kita menghadapi setiap masalah, itu suatu pelajaran bagi kita agar kita selalu bisa memahami, kita bisa mengerti, kita akan selalu naik kalau menghadapi setiap masalah. Itu suatu tantangan. Kita hidup itu seringkali kita mempunyai masalah, bukan bermasalah ya. Tapi percaya setiap masalah Tuhan pasti akan memberikan jalan. Kita makin dewasa dan makin tahan uji. Masalah boleh datang, tapi kita sudah lebih siap, sudah disiapkan sama Tuhan menghadapi setiap masalah tantangannya. Semuanya itu bisa terjadi hanya karena kita bersandar pada Tuhan. Ketika kita mendekat padanya senantiasa, tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Marilah kita siapkan hati kita dan terus mendekat padanya. Memang akhir-akhir ini ya
orang bilang sulit menghadapi hari-harinya. Tidak ada yang mustahil. Kita tetap bersandar pada Tuhan. Masalah apapun ya, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Ya, renungan waktu doa pencurahan Roh Kudus yang minggu lalu, saya terberkati. Kita kadang-kadang pencurahan Roh Kudus itu membuat kita, memberikan kekuatan pada kita, kepada setiap kita. Percaya semuanya itu akan Tuhan genapi. Makna utama dari Amsal 28 ayat yang kelima adalah bahwa kepekaan moral dan nikmat sejati hanya bisa didapatkan melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan lewat kepintaran manusia semata. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kepintaran intelektual tidak menjamin seseorang hidup benar. Jika kita memiliki hikmat untuk mengambil keputusan yang adil, bijaksana, dan berdampak baik bagi keluarga maupun pekerjaan, organisasi. Kuncinya adalah mendekatkan diri dan mencari kehendak Tuhan setiap hari. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, istilah ini waktu doa malam dan pencurahan Roh Kudus ada rekan saya, kita harus mencari masalah. Ya, puji Tuhan kalau kita mencari masalah. Plesetannya seperti itu. Masa dekat dengan Allah. Kita selalu dekat dengan Allah dimanapun, di pekerjaan, di dalam segala kegiatan kita selalu dekat dengan Allah. Apapun yang akhir-akhir ini terjadi, Tuhan pasti akan campur tangan menolong kita, menemong kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini, ya. Biar dapat menjadi hikmat, biar dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita harus selalu mendekat dengan Tuhan. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Mari sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau tahu setiap masalah dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Oh, Engkau pasti campur tangan ya Tuhan. Pimpin kami, lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam ya Tuhan. Sertai kami, pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni setiap dosa, pelanggaran, kekurangan kami ya Tuhan. Oh Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari malapetaka. Jauhkan kami dari segala hal yang buruk ya Tuhan. Oh, ajaran kami selalu dekat dan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.